warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu peserta e-workshop aplikasi IT dalam pembelajaran yang telah bergabung di dalam forum ini. Ya, dalam kesempatan ini, Ikatan Media Iswara Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencoba menyelenggarakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi pengembangan Bapak Ibu di dalam memanfaatkan pembelajaran. Dalam kesempatan hari ini, saya selaku pembawa acara, Dina Pratna Suminar, pengurus dari Ikatan Media Iswara Indonesia Kemdikbud, akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Jam 10 sampai 10 lewat 10, ini pembacaan susunan acara. Kemudian dilanjutkan dengan pukul 10 sampai 10, ini laporan oleh Ketua Umum IWI Kemdikbud yang akan disampaikan oleh Dr. Widiat Moko, dan dilanjutkan dengan pembukaan oleh Dirjen GTK, Dr. Iwan Sahril PhD. Selanjutnya adalah pengantar moderator oleh Ibu Indriati, dan pada pukul 10.40 sampai 11.10 kita nanti akan memasuki materi inti yang akan disajikan oleh Bapak Hari Wibowo MPD, dan dilanjutkan dengan tanya jawab langsung serta pemberian tugas oleh narasumber. Oleh karena itu kami harapkan sekali lagi dipastikan sinyal jaringan internet di tempat Bapak ini cukup stabil. Karena kalau sudah keluar nanti agak kesulitan untuk bisa masuk kembali. Nah, dan nanti terakhir akan ada simpulan oleh moderator dan rencana tindak lanjut oleh Wakil Ketua 3 IWI Kemdikbud bidang pelatihan Ibu Dwi Rahmayati. Untuk mempersingkat waktu, karena ini terus berputar, kami persilakan kepada Bapak Dr. Widiat Moko untuk melaporkan kegiatan ini. Kepada Bapak Widiat Moko, Dr. Widiat Moko, Ketua Umum Ikatan Media Iswara Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dipersilakan. Masih unmute Pak Dit. Oh. Ya, silakan Pak Dit. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru-guru dari seluruh perwakilan kabupaten di seluruh provinsi Indonesia. Terima kasih telah bergabung di dalam kegiatan yang diinisiasi oleh IWI. Ini adalah kegiatan yang merupakan satu rangkaian kegiatan di antara kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah kita jalankan. Nah, dalam konteks masa COVID ini, IWI telah menjalankan beberapa program, di antaranya adalah melalui e-workshop yang hari ini kita jalankan nanti oleh Pak Ari sebagai narasumber. Nanti dilanjutkan dengan kegiatan on, lalu kegiatan dengan in 2 pada tanggal 14 nanti. Perlu kami sampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini tentunya adalah dalam rangka peningkatan kapasitas, dalam rangka peningkatan kompetensi pada dampak sebagai guru, dalam konteks pengembangan diri, dalam konteks pengembangan kompetensinya dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang kedua, IWI Kemdikbud dalam rangka sebagai organisasi bermitra dengan Kementerian Pendidikan dalam menyemangati kebijakan Menteri Pendidikan Merdeka Belajar. Salah satunya adalah menginisiasi kegiatan yang berkaitan dengan teknologi hari ini. IWI Kemdikbud sengaja memilih tema hari ini adalah IT, aplikasi IT terkait dengan pembelajaran yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ari. Kemudian yang kedua, kegiatan yang akan kita lakukan nanti Ibu dan Bapak bisa kembali bergabung lagi, di antaranya adalah besok pada tanggal 14, itu adalah e-workshop kerjasama IWI Kemdikbud dengan Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia. Kemudian kegiatan yang selanjutnya
adalah kegiatan talk show pada tanggal 13 yang nanti akan disajikan oleh Ibu Dr. Yeni dan Ibu Nina. Kemudian kegiatan dialog interaktif pada tanggal 15 nanti dihadirkan salah satu pengawas sekolah dari Bali dan nanti bersama dengan Pak Dr. Dadang Garnida. Pada tanggal 6 Juni nanti, IWI akan menyelenggarakan webinar bekerjasama dengan Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia, SMP, dan Universitas Negeri Lampung. Itu beberapa kegiatan yang kita jalankan di 2 bulan ini yang mudah nanti bisa memberikan satu bekal kepada Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak, beberapa kegiatan yang sudah kita jalankan beberapa waktu yang lalu terkait dengan kepenulisan. Pada bulan Maret kemarin kita telah menyelenggarakan kegiatan workshop untuk menulis buku. Pesertanya 104 kemarin yang hadir. Kemudian mestinya pada tanggal April kemarin, bulan April kemarin itu kita lanjutkan untuk batch 2 yang di Bandung, tapi karena kegiatan WFH oleh kebijakan oleh Menpan, akhirnya kita suara Pak. Oh, masih. Hilang suaranya. Dia stuck di koneksinya Pak Wid. Soalnya dia freeze di situ. Baik, Bapak Ibu, kami informasikan sekali lagi. Ikatan Media Isyarat Indonesia. Cek, sudah. Ya, baik. Inilah kendala teknologi yang kita hadapi saat ini. Jadi Ibu dan Bapak, setelah nanti mengikuti kegiatan ini, ya, suara terdengar? Sudah terdengar. Sudah Jelas. Baik, Sudah jelas. Baik, Ibu dan Bapak, nanti setelah Ibu dan Bapak setelah Mungkin mengikuti saya kegiatan ini, unmute aja, tapi Bapak Ibu yang lain memute-kan mikrofon yang masing-masing. Biasanya memang kelemahan. Sudah jelas, Bu Nina. Sudah jelas. kita lanjut ya. Suaranya sudah jelas. Ya. Ya, lanjut Pak. Lanjut. Kita lanjut ya. Ya, baik. Oke. Saya ulangi, jadi Ibu dan Bapak, karena ini adalah teman-teman yang mewakili dari sekolah dan kabupaten, jadi tidak ada sekolah yang sama dan tidak ada kabupaten yang sama. Sengaja ini kita bermitra dengan teman-teman yang selama ini aktif di grup WA yang dari ujung Aceh sampai Papua ini untuk bergabung kegiatan-kegiatan hari ini. Pak Dirjen hari ini tadi malam sudah menjapri kepada saya, beliau berhalangan hadir untuk membuka acara ini, dan juga tadi Ibu Agus Putri. Suara. Lanjut Pak. Sudah jelas suaranya Pak. Sudah jelas ya? Ya. Saya ulangi ya. Tadi Pak Dirjen sudah memberitahu kepada saya, japri ke saya, bahwa hari ini beliau ada kegiatan, sehingga mestinya kegiatan hari ini dibuka oleh Pak Dirjen. Kemudian beliau berhalangan dan menitipkan salam kepada teman-teman semua. Kemudian Ibu Edin selaku staf khusus Menteri tadi juga berhalangan pada kegiatan yang sama, sehingga tetap memberi dorongan kepada teman-teman untuk mengikuti kegiatan workshop ini. Dan workshop ini IT, aplikasi IT pembelajaran dalam pembelajaran secara resmi oleh IWI Kemdikbud, saya nyatakan dibuka resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bekerja. Terima kasih. Dengan pembukaan atau laporan Kembalikan Pak Amit dulu. Kayaknya harus di-mute dulu deh. Di-mute dulu semua.
Bu Nina, suaranya nggak kedengaran loh, Bu. Ya, ditutup mikrofonnya itu, Bu. Tapi kadang-kadang sudah ditutup lagi. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, demikian tadi di Ketua Umum Ikatan Bijak Islam menyampaikan laporannya terkait kegiatan hari ini. Ya, untuk selanjutnya kami silakan kepada Bapak Hadi Wibowo untuk seterusnya menyampaikan materi pelatihan. Ya, kepada Pak Hadi Wibowo kami persilakan. Ya, silakan Pak Hadi. Ya, terima kasih Bu Nana, Ibu Indri, Pak Widiatmoko, selaku Ketua IWI, dan teman-teman semuanya sebangsa tanah air dalam kondisi sehat walafiat ya tentunya. Masih tetap saya. Ya. Permendikbud rasa buah jambu naik Vespa ke Argosari. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat berjumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmatnya hingga pada pagi hari ini, walaupun dibatasi oleh jarak, tapi kita masih belajar dengan media Zoom meeting ini yang akan kita bahas tentang pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Dan nanti silakan Bapak Ibu, ini adalah e-learning 1 seperti tadi yang disampaikan Mbak Indri, agak noise. Sudah diangkat ini. Ya, oke. Seperti yang disampaikan oleh Ketua IWI tadi, bahwa e-workshop ini adalah rangkaian kegiatan 3 kali, yang nanti kita akan berjumpa lagi tanggal 14, mungkin di jam yang sama. Yang sebelumnya nanti Bapak Ibu akan on the job learning, mempraktikkan apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan pada hari ini. Baiklah, saya akan tayangkan materi saling dia atau PowerPoint-nya. Kelihatan Bapak Ibu ya? Ya, kelihatan. Baik, kegiatan ini terselenggara kerjasama IWI Kemdikbud, MPTK Bahasa, dan juga teman-teman semua yang membantu mensupport kegiatan ini. Nah, agenda kita pada in 1 workshop ini adalah ada 4, nanti akan atau presentasi, lalu simulasi dan praktek aplikasi TIK-nya, kemudian yang terakhir baru kita diskusi dan penugasan OJL-nya. Materi ini nanti Bapak Ibu akan dapatkan share link-nya, jadi tidak usah di screenshot. Bapak Ibu fokus saja pada penyampaian materi dalam simulasi nanti, ya. Nanti akan Bapak Ibu peroleh dalam bentuk PDF. Baik, kita awali tujuan pembelajaran. Yang pertama, Bapak Ibu nanti diharapkan dapat memahami beberapa aplikasi TIK pembelajaran.
pada kesempatan kali ini saya tawarkan ada 8 aplikasi pembelajaran yang nanti Bapak Ibu bisa pergunakan satu persatu, dicoba-coba. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu tentunya diharapkan juga mampu menggunakan baru Bapak Ibu diharapkan mampu memanfaatkannya aplikasi yang sudah dipraktikkan itu dalam pembelajaran. Misalnya kondisi WFH seperti ini, kondisi WFH, learning from home, Bapak Ibu juga bisa mempraktikkan beberapa aplikasi pembelajaran. Selanjutnya adalah penyajian materi. Di sini saya coba angkat rumah belajar yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, bahkan lebih mendengar ruang guru ya, karena iklannya gencar di TV, jadi Bapak Ibu lebih mendengar ruang guru atau Kuiper. Di Kemdikbud itu sendiri, Pustekom atau sekarang nama Pusdatin sudah launching lama sekali tentang rumah belajar. Nah, rumah belajar ini adalah penyedia aplikasi dan konten edukasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang slogannya luar biasa ya, belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, silakan nanti eksplorasi rumah belajar ini. Yang namanya sudah saya tayangkan di situ di www.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, di dalam laman ini ada beberapa fitur. Yang pertama adalah fitur utama, yang di dalamnya ada 4 fitur. Yang pertama digital, yang kedua sumber belajar, yang ketiga kelas maya, dan selanjutnya adalah bank soal. Nah, itu Bapak Ibu bisa eksplorasi di sana. Kemudian ada sumber belajar lainnya yang ditawarkan, edukasi, radio edukasi, atau model edukasi, dan lain-lainnya. Kemudian ada partner yang mendukung di rumah belajar ini, yaitu G Suite Google, Office 365, kemudian Ruang Guru, dan juga Isinus.net. Itu link-link yang bisa Bapak Ibu peroleh ketika masuk ke link rumah belajar. Saya contohkan ada satu fitur sumber belajar dari 4 fitur utama. Ini menjadikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Seperti itu. Ini tampilannya. Jadi luar biasa sekali. Kemdikbud sudah memberikan sumber belajar yang gratis jika Bapak Ibu ingin mengeksplorasi dan berbagi kepada para siswanya. Selanjutnya pada bank soal, yaitu fitur pengumpulan soal dan materi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa temukan berbagai soal ya. Tersedia juga akses soal latihan, ulangan, dan ujian. Nah, ini tampilannya seperti ini. Di situ ada semua jenjang mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga sekolah menengah atas. Kemudian yang di luar dari fitur utama, yaitu fitur dukung, di sini ada kursus daring yang fitur pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring interaktif ini dilakukan melalui konferensi video bersama guru-guru mitra rumah belajar dari seluruh Indonesia yang diselenggarakan untuk mendampingi siswa-siswi yang sedang belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19. Ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu lakukan, banyak sekali kelas-kelas yang dibuka di rumah belajar ini, dan siswa Bapak Ibu bisa mengikutinya. Ini tampilannya, ada teknik rambut, mungkin ibu-ibu atau yang ingin belajar bahasa Korea bisa, bahasa Jepang, atau juga keterampilan lain seperti fotografi. Ya.
Kemudian yang kedua, portal yang tidak jauh menarik, yaitu di Classroom.net. Nah, Classroom.net ini adalah tempat kreasi game, kuis, atau aktivitas gratis yang disediakan tanpa Bapak Ibu harus sign up dulu atau register dulu. Jadi Bapak Ibu langsung bisa menggunakan atau eksplorasi berbagai game kuis atau aktivitas dalam portal ini. Ya. Ada 2 atau 3 yang saya tanyakan di sini. Saking banyaknya jadi saya tidak bisa tampilkan semua. Jadi yang pertama misalnya ada random name picture. Ini seperti permainan Russian roulette ya, berputar begitu. Kemudian ada QR tracer hand generator. Ini juga permainan menarik. Jadi siswa diminta untuk berburu QR barcode-nya. Atau yang ketiga misalnya puzzle tokoh. Nah ini juga bisa. Dan masih banyak yang lainnya. Nah ini misalnya tampilan dari random name picture ya. Ini bisa dilihat bahwa bagaimana membuat siswa aktif, kemudian juga senang seperti roulette begitu. Jadi kalau kita atau edit save dengan nama siswa kita, kemudian akan berputar dan ada jarum yang menunjuk ke salah satu dari siswa, dan itu akan lebih menarik. Misalnya digunakan untuk brainstorming atau curah pendapat di awal Bapak Ibu memulai pembelajaran. Seperti ini. Ya. Kemudian yang B, ini QR tracer hand generator. Jadi Bapak Ibu siswa diajak untuk berburu ya, berburu QR code yang karena kalau Bapak Ibu belanja ataupun bayar, Bapak Ibu sekarang sudah mulai pakai QR code. Nah ini ada cara penggunaannya. Jadi Bapak Ibu sudah mengatur sebelum pembelajaran seperti apa. Bentuk satu kelompok, kemudian minta mereka untuk unduh QR reader-nya di selulernya atau di gawainya. Kemudian baru dibawa ke ruangan, kemudian Bapak Ibu mencetak QR code untuk masing-masing pertanyaan yang bisa disetting di Classroom.net tadi. Kemudian digunting, ya. Lalu Bapak Ibu bisa lakukan di dalam kelas. Nah, pembelajaran Bapak Ibu bisa tulis di papan tulis, kemudian menyiapkan untuk memindainya, kemudian mereka pergi. Nah, nanti ada mereka bersaing dan ditemukan siapa yang menangnya atau bisa menjawab kuis yang Bapak Ibu setting, yang Bapak Ibu siapkan. Gitu. Kemudian yang ketiga yaitu kahoot.com, permainan kuis interaktif. Nah di sini Bapak Ibu memang perlu membolehkan siswa untuk membawa gawai atau HP ke kelas agar permainan ini bisa berjalan. Nah siswanya diminta untuk memainkan kuisnya dengan gawai atau HP. Yaitu sebelum main kuis Bapak Ibu harus bisa membuatnya dulu. Jadi caranya dengan buat kuis dengan klik kahoot.com, kemudian sign up dan login, kemudian klik create, lalu klik kuis yang memuat soal-soal. Bapak Ibu buat soalnya, kemudian berikan opsi-opsi jawabannya, jangan lupa di save, kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan kode PIN. Selanjutnya Bapak Ibu bisa klik bermain kuis. Sementara di siswa yang pakai gawai, mereka akan browsing dan memasukkan di www.kahoot.id ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengajak siswa untuk bermain, caranya seperti itu, dengan memasukkan kode PIN dan ketik namanya lalu oke. Selanjutnya Bapak Ibu bisa main kuis, siswa bisa menjawab dengan menekan
warna atau gambar dua dimensinya yang sesuai dan benar. Yang keempat, ini adalah aplikasi blog ya, skala nasional, yaitu berada di bawah Kompas Digital. Ini menjadi wadah bagi tulisan dan artikel-artikel pembelajaran. Nanti Bapak Ibu bisa mengunggah artikel ini dengan cara sign up dan login, kemudian klik menulis, beri judul, dan ketik artikelnya, dan bisa dikirim. Dan blog ini bisa Bapak Ibu kelola sendiri dan dibagikan tentang tulisannya kepada siswa. Dan penulisan blog di Kompas yang agak ketat. Jadi kalau memang Bapak Ibu tulisannya itu tidak mengutip dengan benar, maka tidak akan tayang. Ya. Walaupun sebetulnya tulisan kita penuh tanggung jawab pada penulisnya. Ini tampilannya. Ini kebetulan tulisan saya yang ada di Kompas ya. Walaupun tidak beberapa tulisan yang sudah saya posting ya, lumayan, dan banyak dapat respon dari masyarakat. Yang saya contoh belajar mendiskusi artikelnya. Kemudian yang kelima, ini adalah wakalet.com, yaitu wadah kreasi konten ya di dunia maya. Jadi Bapak Ibu bisa punya tempat untuk menyimpan foto ataupun artikel ataupun gambar yang Bapak Ibu bisa bagikan kepada siswa. Jadi linknya nanti Bapak Ibu bisa bagikan ke siswa. Ya. Baik-baik. Dengan Bapak Ibu login dengan Facebook ataupun akun Google. Nah, wakalet itu sendiri merupakan platform kurasi konten yang pengguna dapat menyimpan tautan, posting media sosial, video, dan gambar sebagai item yang nantinya akan diorganisasi. Dan aplikasi ini memang bisa dikelola oleh Bapak Ibu sendiri ya, dan dapat dibagikan tautannya. Seperti ini tampilannya. Saya coba buat sebuah tulisan yang judul model pembelajaran Kesprita. Kemudian di situ ada lampiran PDF-nya. Jadi setelah kita tulis, kita lampirkan, kita bagi kepada siswa atau kita share tulisan ini. Jadi ada tempatnya di mana kita bisa menaruh file-file berupa tulisan, gambar, video yang nanti bisa diakses oleh siswa. Kemudian kalau ini aplikasi ya, Movie Maker. Jadi nanti di link materi saya sudah menyiapkan aplikasinya, Bapak Ibu nanti tinggal unduh. Ini adalah fungsinya untuk membuat video dari slide-slide yang Bapak Ibu buat. Ya, caranya dengan save, menyimpan materi pada slide dengan format MP4 ya, itu format video. Dan kemudian bisa diekspor atau dibuka di Movie Maker. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan musiknya, kemudian bisa menambahkan gambarnya. Halo, maaf, screen-nya kok hilang? Ya, betul, screen-nya hilang. Halo, tolong. Ini Bu Kadek ini. Halo. Justru di sini nggak kelihatan. Kadek, tolong jangan buka screen-nya. Kadek Susi. Kadek, tolong jangan buka screen-nya. Dimatikan tombol hijau di bawah itu. Ibu Kadek.
tolong kode screen share-nya dimatikan, ditutup, kalau nggak di stop. Halo Ibu Kadek. Halo. Halo Ibu Kadek. Halo Ibu Kadek. Di sini tertulis Kadek Susi has started screen sharing. Jadi Ibu Kadek tolong di stop ya tampilan screen sharingnya karena saya sedang screen sharing. Pencet kali. Ya, mungkin kepencet tolong Ibu di tulisan stop di sini. Kadek, Ibu Kadek Susi bisa mendengar suara saya? Kalau bicara aja Pak Hari. Hah? Lanjut aja terus. Iya, baik. Baik ya, saya lanjutkan. Ya. Halo. Iya, screen-nya nggak tampak jadinya. Ibu Kadek, halo. Iya, dikit lagi nih. Ya, yang selanjutnya saya ngomong nggak ada tampilannya gimana ya? Ya, betul dunia maya jadinya Pak. Ibu Kadek, tolong diaktifkan suara mic-nya. Ingin mendengar suara saya. Telepon. Via telepon. Ya. Mungkin Ibu Kadek ingin pencet klik, pencetnya screen gitu. Halo Bu Kadek. Nomor HP-nya. Telepon aja Bu, di telepon. Lalu WhatsApp aja. Halo. Nomor teleponnya. WhatsApp aja. Di WA aja ke WhatsApp. Di WA aja ke grup. Izin, Bu Kadek ini peserta atau dari mentor, Pak? Tadi peserta. Peserta dia. Bu, telepon aja melalui WA, Bu. Sedang diusahakan Bu. Lanjut bicara aja dulu Pak Hari, lagi dicari. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Tinggal sedikit. Ya, yang berikutnya yaitu YouTube ya. Bapak Ibu sudah familiar tentunya dengan YouTube. Tapi bagaimana YouTube ini Bapak Ibu bisa manfaatkan menjadi media pembelajaran ya. Digunakan untuk belajar. Nah, YouTube ini bisa sebagai wadah Bapak Ibu ketika sudah membuat video melalui Movie Maker. Nanti Bapak Ibu bisa save dengan tampilan video yang kapasitasnya pas untuk di-upload atau diunggah di YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa unggah dengan cara Bapak Ibu mendaftar dulu, login ya, sign up di YouTube, punya channel, kemudian silakan di-upload atau diunggah di YouTube itu. Jadi kemudian Bapak Ibu juga bisa share video yang Bapak Ibu buat kepada peserta didik sebagai media pembelajaran. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah portal savefrom.net ya. Jadi savefrom.net ini adalah aplikasi yang bisa menyimpan video-video dari
portal-portal seperti YouTube ya, portal video. Nah, portal video YouTube ini caranya mudah, yaitu dengan menambahkan 2 huruf S antara alamat www nanti ditambahkan ss youtube.com bla 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 gitu ya. Jadi Bapak Ibu huruf S-nya saja 2, kemudian diklik OK. Nanti akan terbuka jendela baru di portal, diarahkan ke portal saveprop.net. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal unduh atau tinggal download video-video yang Bapak Ibu inginkan. Jadi siswa pun nanti bisa mengunduh video yang Bapak Ibu share di YouTube untuk sebagai bahan pembelajaran. Baik, itu 8 aplikasi. Lanjutkan kembali. Ya, sudah. Oke, ya, sudah tampak. Ya. Ya, oke, sudah. Ya. Jadi yang YouTube ya, Bapak Ibu, saya sarankan mempunyai channel di YouTube dengan caranya daftar login, kemudian menggunakan akun Google. Ya. Ini sebagai wadah Bapak Ibu untuk unggah video-video yang sudah dibuat di Movie Maker tadi. Nah, ini misalnya tampilan channel saya punya channel di YouTube, judulnya Guru Edukasi Channel ya. Ada 4 video yang sudah saya unggah di sana. Dan responnya luar biasa kalau kita share-share ke guru ataupun siswa ya. Nah, ini yang terakhir yang 8 tadi yang saya katakan adalah aplikasi atau portal saveprop.net ya. Jadi Ibu bisa dibantu dengan aplikasi ini atau portal ini untuk menyimpan beberapa video dari YouTube. Caranya mudah sekali dengan menambahkan 2 huruf S di depan, itu yang merah ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan terbuka jendela ke portal www.saveprop.net. Dan Bapak Ibu bisa unduh video-video yang Bapak Ibu cari di mesin pencari YouTube. Dan video yang sudah diunduh nanti Bapak Ibu bisa lihat di folder. Misalnya seperti ini tampilannya. Ya, saya ingin mengunduh video ini, nanti tinggal diklik unduh. Dan formatnya dilihat bisa MP4 atau 3GP atau apa. Jadi bisa disesuaikan di sini. Ya, seperti itu. Nah, sekarang ke simulasi atau praktik ya. Jadi dari 8 aplikasi itu mungkin tidak semua, kalau waktunya cukup saya praktekkan semua ya, walaupun sebentar. Tapi setidaknya Bapak Ibu sudah ada aplikasi ya. Misalnya saya coba ya. Nah ini, yang pertama di fitur rumah belajar. Rumah belajar ini kita bisa klik rumah belajar GoID. Bisa klik portal ini. Nanti akan terbuka seperti ini. Ya, ini tampilannya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah ini ada fitur-fitur yang banyak sekali, terutama di fitur utama ya.
kelas digital, ada sumber belajar. Fitur-fitur lainnya di sini ada mulai sumber belajar ya, yaitu sumber belajar lain ini ada TV edukasi, e-modul, kemudian Telkom juga ada, edukasi juga ada, kemudian fitur-fitur pendukung lainnya di sini. Ya. Misalnya saya buka satu ya, ini mudah saja. Seperti tadi kita buka sumber belajar, kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, banyak sekali sumber belajar yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk pembelajaran pada siswa. Ya, meskipun jarak memisahkan, ya, tapi tetap dekat di hati. Ya, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini untuk sumber belajarnya. Kemudian bank soal pun bisa seperti itu, bisa dilihat. Nah ini mulai dari sekolah dasar sampai sekolah luar biasa. Di sini disediakan oleh portal ini belajar Kemdikbud .go.id ya. Di sini bisa Bapak Ibu klik misalnya di sekolah SMA. Mapelnya pun beragam ya, mulai dari matematika, bahasa Indonesia, Inggris, semua mapel ada di sini. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan kelasnya, kemudian materinya. Itu untuk portal PowerPoint kelihatannya di sini. Mohon maaf, ini masih PowerPoint-nya kelihatan. Oke. Ya, tampilan yang Bapak langkah-langkah tadi belum kelihatan. Oke. Sebentar. Ini sudah kelihatan Pak ya? Masih PowerPoint-nya Pak. Masih PowerPoint-nya. Masih PowerPoint terlihat Pak. Ya, sudah terlihat sekarang. Ya, sudah terlihat Pak. Ya, ini portal rumah belajar ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur yang ada, mulai dari sumber belajar, digital, laboratorium maya, bank soal, ya bisa dimanfaatkan di sini. Hanya Bapak Ibu klik, ya salah satunya belajar. Nanti Bapak Ibu akan temukan berbagai sumber ya yang bisa Bapak Ibu eksplorasi atau Bapak Ibu bisa meminta siswanya untuk eksplorasi lebih dalam tentang sumber belajar yang ada di sini. Banyak sekali. Tolong disesuaikan juga dengan materi yang Bapak Ibu perlukan. Tampilannya seperti ini. Kemudian misalnya soal, bank soal yang bisa Ibu manfaatkan Bapak Ibu. Ini jenjangnya mulai dari sekolah dasar sampai sekolah luar biasa. Ya, ada di sini ya. Mapelnya pun berbagai macam mata pelajaran. Yang kita klik dengan SMA kelas 10. Nah, di sini mapelnya pun beragam, ya, banyak sekali. Ini Bapak Ibu bisa manfaatkan. Ya, itu untuk rumah belajar. Simulasinya seperti itu. Kemudian Pastul, ya, Pastul. Oke. Nah, pada Pastul.net Bapak Ibu bisa memanfaatkan berbagai game atau quiz atau
aktivitas, aktiviti yang ada di sini. Misalnya saya manfaatkan ini satu ya, click spin, random name picture tadi. Seperti ini. Nah ini untuk meramaikan kelas gitu. Misalnya Bapak Ibu punya tulis pertanyaan, jadi nanti yang bertugas yang namanya ada di sini. Kita klik, dia berputar. Ya. Seperti itu. Namanya bisa kita edit ya. Kita edit nama-namanya. Gitu. Kalau kita ke bawah, nah di sini ada edit, save. Kalau kita edit namanya, sesuaikan dengan nama-nama siswa kita. Misalnya Ali, Ani, ya. Kemudian Joko, terus siapa lagi, Cinta, Orang, cara gitu ya. Di Bapak bisa save list. Bapak Ibu bisa langsung mainkan ini. Jadi siapa yang tunjuk itu yang nanti diminta untuk chat. Ya, ini random picture. Kemudian yang barcode, ini yang barcode karena memang barcode ini pernah menjadi best practice seorang guru yang kemudian sampai diundang oleh PTK untuk presentasi. Jadi sangat menarik seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membukanya dengan mulai ini. Ini sudah saya buat ya, ada khas dengan format pertanyaan, lalu pertanyaan Jogja ya. Kemudian tanda bintang, jawabannya adalah guru. Ini yang bisa kita buat. Jadi minimal dibuat ada 5 pertanyaan. Jadi Bapak Ibu akan dapatkan barcode-nya. Nanti Bapak Ibu akan dapat barcode-nya dan kemudian bisa dibagikan kepada siswa. Barcode inilah yang Bapak Ibu sebar kepada siswa, yang kemudian bisa dibagikan kepada siswa. Dan siswa diminta untuk hunting barcode itu, kemudian mereka menyekan, kemudian di balik scanan itu ada pertanyaan yang tersembunyi. Gitu. Nanti kita coba ya, kalau kita coba ya. Karena waktu itu terbatas, jadi bisa langsung ke berikutnya. Setelah kelas itu, saya akan coba praktekkan yang berikutnya adalah ini, apa namanya? Kahoot ya. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan aplikasi ini. Kahoot ini Bapak Ibu bisa mengkreasi soal-soal kuis ya sebagai kuis harian ataupun mengawali sebuah pembelajaran juga boleh. Jadi biar siswanya lebih aktif ya. Nanti Bapak Ibu silakan di sini untuk
login dulu kalau belum punya akunnya, kemudian Bapak Ibu bisa kreasi. Memang kalau menggunakan akun kita terbaca ya, kalau kita nggak boleh gratis lagi. Jadi akun yang sebanyak mungkin untuk menghindari. Nah, saya kunci saja. Nah, seperti itu ya gambarannya. Ini di video juga tampak sih. Tulis ini dengan memasukkan PIN, kemudian juga di rumah juga bisa kita coba dengan membuat dan keluarga bisa main di rumah. Kalau secara online juga bisa, Bapak Ibu tayangkan secara ini, siswa menjawab di rumahnya masing-masing. Itu bisa. Itu Kahoot ya. Kemudian kompasiana.com. Nah ini Bapak Ibu bisa buka di portal Kompas.com ini. Nah ini tempatnya. Alamatnya di kompasiana.com. Kalau Bapak Ibu belum punya, silakan tetap kemudian menulis artikel yang bisa Bapak Ibu bagikan. Kalau Bapak Ibu lagi menulis, nanti artikel ini bisa diangkat di jadi berita lama ya, diangkat oleh Kompas Digital seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menulis dan yang membaca itu masyarakat dunia ya, tidak hanya di Indonesia. Karena ini blog yang di bawah asuhan Kompas Digital. Dampaknya seperti itu. Jadi mulai menulis, nanti tinggal Bapak Ibu klik ya. Tampilannya adalah misalnya ini saya ya. Kemudian saya bisa langsung menulis karena sudah login. Ada suara lain. Lalu ya, saya lanjutkan lagi. Itu di Kompasiana. Kemudian saya akan menambahkan highlight ya. Highlight. Kalau highlight ini seperti yang tadi saya sampaikan, atau wadah di dunia maya untuk menyimpan berbagai macam file ya. Nah ini kalau kita lihat seperti ini. Jadi saya pun baru berinteraksi ya dengan portal ini, tapi saya pikir ini portal sangat bagus sekali, berguna untuk Bapak Ibu berbagi tulisan atau berbagi gambar, video yang bisa Bapak Ibu serahkan ke siswa ya. Ini saya sudah mulai, nanti Bapak Ibu bisa daftar. Nah, seperti ini tampilannya. Tinggal buka saja portalnya, kemudian daftar, kemudian Bapak Ibu bisa memberikan kontribusinya. Ini ada kontribusi ya. Seperti itu.
Nah, ini kita di home, kita kembali ke awal. Nah, di sini Bapak Ibu bisa create ya, create file yang baru ya. Bapak Ibu ingin memberikan sebuah tulisan yang baru, bisa di sini. Berupa gambar, teks, ataupun video bisa diunggah di sini atau diupload. Ini di wakalet.com ya, wakalet ya, wakalet ya. Baik, yang selanjutnya adalah mungkin Bapak Ibu sudah ya, di YouTube ini. Nah, YouTube ini portal yang sudah luar biasa Bapak Ibu biasa gunakan. Bisa memanfaatkan ini sebagai media untuk Bapak Ibu bagikan kepada siswa video-videonya, share-nya ya, misalnya ini video-video saya sudah saya unggah dan saya membuat channelnya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat channel dengan login, kemudian ini bisa di-share ya, dibagikan kepada Bapak Ibu atau dibagikan kepada siswanya. Gitu. Untuk mendownload, misalnya kita buka satu ya, ini video ini kita buka satu. Ketika kita ingin mendownload ini video, Bapak Ibu bisa menambahkan di sini seperti tadi saya katakan, dengan menambahkan 2 huruf S ya. Sini tambahkan 2 huruf. Ya. Video ini langsung ke jendela savefrom.net seperti ini. Nah ini, jadi secara otomatis dia langsung membuka jendela baru, kemudian Bapak Ibu bisa mengunduhnya. Ya, tautannya nanti akan tampil di sini. Seperti ini tautannya tampil, kemudian langsung diunduh, bisa mengunduhnya. Kemudian untuk aplikasi Movie Maker, memang ini di luar dari ya, jadi Bapak Ibu ya Google Drive saja nanti. Nah, di situ Bapak Ibu bisa manfaatkan driver ini. Halo, drive-nya sudah saya siapkan. Ini aplikasinya ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, saya tampilkan ini ya. Nah, ini drive yang nanti Bapak Ibu bisa peroleh, drive Windows Movie Maker-nya. Jadi Bapak Ibu bisa unduh, kemudian install ya aplikasi ini, kemudian Bapak Ibu bisa gunakan dengan memanfaatkan aplikasi ini untuk membuat video ya, untuk membuat video. Caranya bagaimana? Ini saya tampilkan ya. Nah, fungsinya aplikasi ini Movie Maker, bentar saya tanyakan.
adalah untuk mengedit video yang Bapak Ibu sudah ambil tadi atau unduh dari YouTube. Kemudian Bapak Ibu ingin olah lagi, tambahkan videonya atau tambahkan ini ya, seperti ini tampilannya. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan videonya atau tambahkan gambarnya atau judulnya. Ini bisa di sini. Saya punya video tentang pembelajaran apa itu, atau gambar apa, Bapak Ibu bisa langsung gambar. Dan di sini video dan foto itu bisa bergabung ya. Saya masukkan ini, gambar, masukkan foto, ya, kemudian ada masukkan video, dan video ini. Jadi bisa dengan rupa ada add video dan foto. Jadi Bapak Ibu juga bisa menambahkan title-nya di sini, menambahkan namanya, judulnya, tulis apa judulnya, kemudian dikasih musiknya juga bisa dengan unsur musiknya, warnanya diganti juga bisa. Ada visual effect di sini juga bisa, animasi, kemudian ada audio juga bisa ya ditambahkan. Nah, itu simulasi dari sebagian besar ya aplikasi yang sudah saya sampaikan. Ini jam. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan. Saya kembalikan ke moderator atau langsung minta peserta bertanya. Bisa langsung, Mas. Kan itu bisa unmute sendiri ya. Bisa langsung unmute, asal jangan rebut-rebutan. Silakan. Assalamualaikum. Saya hilangkan dulu ya, saya share dulu. Oke. Ya boleh, Ibu siapa? Ya Pak Kasnawi yang angkat tangan. Oke, Pak Kasnawi silakan Pak. Iya. Salam Pak. Ini Pak, tadi pagi saya coba buka kompas.com ya Pak ya. Itu ada postingan dari mahasiswa UNJ, Anggita Safira. Bahaya penggunaan. Apa Pak, kurang jelas, maaf, ulangi. Bahaya penggunaan aplikasi Zoom dalam pembelajaran e-learning, Pak. Iya. Setelah saya baca, kok jangan-jangan kita yang sekarang sedang di Zoom juga karena sadapan. Jadi mohon untuk Bapak, apakah itu hoax apa memang itu benar, Pak? Enggak, iya. Makasih Pak Kasnawi ya. Nah, pertanyaannya. Memang kekhawatiran itu ada Pak ya, tapi sudah diklarifikasi, sudah melihat klarifikasi dari pihak Zoom-nya. Jadi kalau penggunaannya terlalu sering atau dengan biaya gratis terus tanpa berbayar, mungkin akan ada bocor data ya. Tapi nanti Bapak Ibu live aja dulu, kemudian masuk lagi, ulang dari awal lagi. Seperti itu. Jadi masalah itu sudah ada klarifikasi Pak dari Zoom. Jadi sebetulnya jadi masalah kalau memang itu sudah tidak berbayar ruangnya ataupun sudah punya kode khusus ya. Demikian Pak Kasnawi ya. Baik Ibu. Ibu Titi angkat tangan silakan. Ya, saya mau nanya, saya tertarik membuat video maker tadi Pak ya. Itu sesuai dengan studi saya. Cuma saya tanyakan di sini Pak, kalau kita mau edit habis video kita download, ya kan Pak, kan kita campur video kita dan video orang kan gitu ya. Iya. Itu nggak namanya lagi
Takut juga sih ya kan, kayak kita share di YouTube, orang ada loh, itu kan punya saya nggak diambil kan gitu. Nah itu gimana nantinya? Oke, itu aja Pak. Iya, di undang-undang ITE memang masalah plagiat atau plagiarisme ini sangat kental sekali. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat nanti materi PowerPoint saya, itu gambar yang saya ambil dari internet pun akan saya tuliskan sumbernya. Jadi apa Ibu ambil video dari mana, saya tulis sumbernya. Jadi akhirnya ketikanya begitu. Kalau Bapak Ibu lihat di TV saja, kita kan selalu menulis kortesi ya dari YouTube. Gitu. Jadi sumbernya harus terus ditulis, Bu. Makanya saya akan kurang respect kalau melihat misalnya orang-orang yang hebat menampilkan tayangan materi PowerPoint, tapi kok nggak ada sumbernya gitu loh. Sumber idenya maupun sumber dari gambar. Iya, begitu Bu. Ya. Ada lagi silakan Pak Ibu. Ya Pak Suparmin. Ya Pak Suparmin. Ya. Silakan. Terima kasih. Gimana kabar gua? Gimana kabar gua? Alhamdulillah PSBB. Ya. Ya apa yang tanya Pak? Ini sangat bermanfaat. Pak. Saya minta izin bisa enggak ini PPT-nya Bapak nanti dengan tetap mencantumkan nama, saya ubah ke dalam bentuk MP4, kemudian saya berikan lagu, upload di YouTube. Boleh, silakan Pak. Sumber ada, saya bermanfaat untuk teman-teman yang lain, terutama teman-teman yang memberikan. Iya, boleh, silakan. Iya. Pengantarnya tetap ada nama Bapak di situ. Terima kasih Pak. Ya, saya informasikan Pak Parmin ini sudah aktif di Kompasiana. Bahkan tulisannya sudah masuk ke berita utama Kompas Digital ya. Tulisan ke 67 ya. Sudah 67 kali nulis baru tayang ya. Baru tayang di berita utama. Saya sendiri belum tayang karena saya juga nulisnya jarang-jarang juga. Tapi tetap nulis. Ya, silakan ada lagi. Ya, Anda sendiri loh ingin tanya, angkat tangan. Silakan Bapak Ibu angkat tangan. Halo, Assalamualaikum. Dengan Pak siapa? Silakan Pak. Dengan Pak Anwar, Pak. Iya Pak Anwar, silakan. Baik, terima kasih pemaparan yang disampaikan oleh Pak Hari Wibowo. Saya tertarik pada Kompasiana tadi, Bapak. Insya Allah saya mulai aktif menulis. Kemudian satu lagi, masalah wakalet atau penyimpanan data online ini, Pak. Ini kemampuan penyimpanan kapasitasnya seperti apa, Pak? Kemudian yang kedua, keamanannya bagaimana? Kemudian terakhir, untuk rumah belajar, saya jenjangnya seampu adalah SD. Kemarin coba untuk buka rumah belajar, ternyata konten-konten yang di SD masih belum begitu lengkap. Ternyata konsepnya adalah menunggu uploadan dari guru-guru sendiri. Sehingga beberapa materi yang harusnya saya sampaikan ternyata tidak ada kontennya di sana. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Anwar. Pak Anwar kok enggak ada. Ya, Pak Anwar. Kalau wakalet memang saya sendiri baru menggunakan Pak ya. Tapi nanti saya coba tanyakan kepada teman yang biasa menggunakan. Nanti Ibu Indri yang sering menggunakan. Tapi saya benar sangat bermanfaat gitu ya. Sangat bermanfaat karena ya apakah aman atau tidak? Prinsipnya ada penyimpanan bersama juga kan, publik atau itu kan bisa kolaborator juga ya, artinya buat sama misalnya dengan teman MBMP berbagi, itu kan kayak semacam kayak Facebook tapi bentuknya hanya untuk literatur, asal nggak di set publik nggak apa-apa sih, itu dia seperti Facebook aja karena isinya kumpulan ini versi literatur kita aja. Iya Pak, jadi semacam drive gitu Pak. Tapi drive-nya lebih canggih gitu ada tampilannya gitu Pak. Kalau drive kan hanya folder saja kan. Kalau di wakalet itu ya tampilan tulisannya ada, tampilan gambarnya ada gitu.
bisa diakses bersama gitu maksudnya kan ya Pak Bu ya. Enggak, tapi tetap akunnya akun kita Pak. Akun masing-masing. Jadi materi itu nanti bisa Bapak bagikan ke siswa ataupun teman-teman guru di MBMP atau lagi. Kemudian konten rumah belajar memang sedang berkembang Pak ya, sedang berkembang. Jadi memang butuh nih kritikan seperti Bapak dan Bapak sebagai kontributor harapannya untuk membantu belajar. Jangan sampai rumah belajar kita sudah jauh tertinggal sama ruang guru gitu ya. Yang namanya komersial di mana-mana sudah jauh lebih bagus ya. Yang gratis biasanya tampilannya masih belum maksimal karena ya kontributor-kontributornya itu belum maksimal. Dan tapi sudah dimulai dan ini sangat bagus sekali. Kita ikut seminar dari Pusdatin mengenai edutech ataupun ikut diklat pembatik dari Pusdatin itu sangat bermanfaat ya. Jadi mengembangkan bagaimana mengembangkan konten-konten pembelajaran yang nantinya bisa diunggah di rumah belajar. Demikian Pak Anwar ya. Silakan ada lagi. Lalu saya ingin bertanya. Ya silakan Ibu Linda. Unmute sendiri Bu. Ya, makasih Pak Hari. Pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana dengan Kahoot ya? Berapa pertanyaan maksimal yang bisa diajukan oleh guru di Kahoot? Yang kedua, bagaimana menurut Bapak tentang quizzes? Quizzes, ya. Yang ketiga, itu tidak semua murid memiliki akses internet, terutama di daerah-daerah ya Pak ya. Contohnya seperti di Ciwidey itu paling 25% lah ya yang punya akses internet. Gimana ya Pak ya untuk supaya menyamatak gitu loh pendidikan di Indonesia ini. Ya itu padahal di Kabupaten Bandung loh Pak, di Jawa Barat gitu. Nggak kebayang kalau di yang lain gitu. Yang gitu aja Pak, makasih. Nanti saya sampaikan Pak Emil dulu. Ya, memang untuk kuis mirip ya, quizzes, Kahoot. Tapi bedanya adalah kalau quizzes itu dia hanya personal ya, tidak interaktif. Jadi dia bisa diunggah soal, jawaban, dan dia tidak terbatas karakter. Kalau di Kahoot terbatas karakter dan cenderung interaktif karena soalnya nanti ada di laptop gurunya. Nah, kemudian media jawabannya ada di siswanya beda gitu, tapi dia terkoneksi. Kalau menjawab langsung tergambar di laptop gurunya. Atau kalau kita tayangkan di screen itu lebih menarik lagi. Dan hampir setiap pelatihan di kelas ya, saya sering menggunakan Kahoot karena lebih interaktif dibandingkan dengan quizzes ya. Kalau quizzes mungkin untuk penugasan di rumah boleh. Karena tidak dibatasi oleh karakter. Di Kahoot sangat ketat sekali dibatasi karakter. Di pertanyaan tidak boleh panjang, gitu. Sehingga harus singkat-singkat gitu. Biar pertanyaan itu bisa masuk dalam penulisan soal. Begitu demikian. Masalah sulit dulu. Kalau memang daerah itu indikasinya ada HP ya berarti bisa digunakan. Kalau enggak bisa gitu. Itu aja. Itu kan nanti tugasnya Mas Menteri nanti katanya ingin akses belajar akan semuanya tercapai seluruh Indonesia. Dan saya pikir Bandung nggak jauh-jauh amat gitu, kenapa bisa gitu. Tapi itu kan di gunung di Ciwidey. Dan nanti BTS-nya dimiliki Simpati. Simpati akan tancap BTS ke sana. Indikasinya itu kalau bisa menggunakan HP ya berarti bisa pembelajaran daring ya atau bermain kuis online gitu. Kalau tidak nanti kita kan hal yang print out yang dicetak misalnya. Yang itulah tantangan Ibu Linda ya. Bagaimana yang daring itu dijadikan tatap muka ya yang tanpa daring. Jadi kreasi menjadi misalnya gambar-gambar atau kotak-kotak ya dengan kartu-kartu untuk mungkin lebih menarik ke siswa, lebih kelihatan dibandingkan mengandalkan wifi kita tidak berdaya, jangan sampai begitu.
itu jadi tantangan supaya Ibu Jadi lebih kreatif lagi memanfaatkan media yang ada gitu ya. Demikian Bu Linda ya. Boleh satu lagi Pak? Udah dulu ya. Oh iya, makasih. Ibu Katmi, silakan Ibu Katmi. Ya. Saya Pak Hari. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Maaf Ibu Katmi dulu Bu. Ya, Ibu Katmi. Ya, silakan Ibu. Ya, selamat pagi Pak. Salam kenal dari Tanah Borneo. Saya dari Palangkaraya. Oh iya, baik. Dari Palangkaraya. Jam berapa di sana Bu? Dekat aja Pak. Kalau naik pesawat cuma 1 jam ke Jakarta. Oh iya. Iya dekat ya. Yang saya tanya itu Pak, saya tertarik dengan 2 hal tadi yang Kompasiana. Kalau misalnya menulis di sana, kan ada artikel, ada puisi dan seterusnya itu, kan tidak semua pakai sumber. Kalau misalnya kita mencoba dulu dengan menulis seperti Bapak tadi puisi, kan kita hanya menampilkan nama kita. Iya. Kemudian boleh Bu. Boleh ya? Boleh Bu. Nah, yang terakhir yang sering ditolak. Ya Bu. Iya Pak ya. Yang sering ditolak gimana Pak? Yang sering ditolak adalah ketika kita banyak melampirkan gambar ataupun tulisan-tulisan yang Kompas tahu kalau itu bukan tulisan kita atau gambar dari kita. Jadi dia tidak akan. Jadi kalau memang tulisan murni dari kita seperti puisi, cerpen atau tulisan-tulisan yang kita buat opini tapi sumbernya tertulis, itu kemungkinan akan dimuat ya. Karena saya pun mengalami itu, saya pernah ditolak juga gitu. Pak Parmin juga pernah ditolak. Dibilang tulisan Anda agak plagiat. Yang terakhir Pak, yang Wakelet tadi, nah misalnya kan itu kita download aplikasinya, kita mau membagi ke siswa, apakah siswa bisa juga download aplikasi Wakelet juga mereka semua gitu? Wakelet bukan aplikasi, itu portal aja Bu. Jadi bisa browsing, langsung diketik saja di Google Chrome atau di Google Wakelet, kemudian Ibu bisa login di sana, kemudian siswa bisa di-share, ya. Ibu bisa nge-share tulisan-tulisan yang Ibu di sana, bisa di-share. Maksudnya nge-share itu lewat gimana itu Pak? Ada klik bagikan seperti Kompasiana juga, tulisannya bisa ada kode bagikan atau share gitu, share tulisan atau share media. Bisa Ibu bagikan. Ya, nanti Ibu coba klik lagi ya. Ya silakan yang lain. Ya Ibu Supartina. Ya, terima kasih Pak Hari. Saya mau tanya untuk yang video maker Pak. Apakah dia juga aplikasi seperti halnya poster maker? Kalau di aplikasi adakah yang recommended gitu yang untuk video maker? Untuk apa Bu? Video maker Pak. Iya, maksudnya tadi apa? Mohon dulu. Apakah dia sebuah aplikasi seperti halnya poster maker dan lain-lain itu? Kalau video maker ya, dia memang untuk membuat video Bu, bukan membuat poster. Kalau poster kan yang membuat poster ya. Ya, maksud saya video makernya itu sebuah aplikasi kan? Iya, aplikasi. Biasanya kalau aplikasi biasanya kan ada ditawarkan beberapa. Barangkali bisa diberi rekomendasi Pak yang mana yang kira-kira lebih mudah digunakan untuk aplikasinya. Kalau menurut saya, aplikasi edit video yang termudah ya, kalau Bapak Ibu menggunakan seluler atau HP, di sana ada KineMaster atau Viva Video. Tapi masalahnya KineMaster dan Viva Video itu iya, labelnya selalu muncul Bu di videonya. Iya. Sulitnya begitu. Jadi kalau di Movie Maker itu tidak muncul. Jadi bedanya itu ya Pak. Jadi labelnya nggak kelihatan. Jadi labelnya punya Ibu nanti. Oh iya. Terima kasih Pak Hari. Ya, sama-sama. Saya Pak Hari. Silakan. Terima kasih Pak Hari. Ini saya mau bertanya tentang kelas tol itu Pak Hari.
Fast tol itu apa bisa langsung itu tanpa menggunakan internet? Kalau kita tayangkan begitu Pak Hari, kita menggunakan apa namanya slide gitu mengenai apa namanya pakai slide begitu Pak Hari, sehingga siswa langsung membaca di sana tanpa kita menggunakan internet begitu, bisa enggak begitu Pak Hari? Iya, karena ini terkendala dengan keadaan siswa juga, ekonomi siswa tempat saya begitu. Terima kasih Pak Hari. Iya, sama seperti Ibu Linda tadi ya, kalau ada kendala internet. Iya Bapak Ibu, inspirasinya itu Bapak Ibu buatkan itu buletannya itu, nama-namanya ditulis manual. Jadi sebagai inspirasi. Jadi memang itu online Pak. Ya, karena memang aplikasinya juga online. Nggak bisa kita dengan internet. Nah itu juga tantangan buat Pak tertutup. Bagaimana membuat sebuah lingkaran yang nanti tulis nama-nama seperti Persian roulette itu. Kemudian itu menarik. Kelas dibuat putar-putar, siswanya sudah maju ke depan, putar namanya, gitu kan. Dibuat manual saja Pak, nggak apa-apa. Kardus gitu. Iya. Itu lebih menarik. Jadi setiap Bapak ingin kuis atau ingin minta siswa curah pendapat, diputar saja itunya. Jadi kan ada kemungkinan semua siswa kebagian. Jadi random. Cara random gitu. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Hari. Sama-sama Pak Ketut. Iya. Ada lagi silakan Bapak Ibu. Apakah masih ada waktunya? Udah setengah 12 ya. Iya. 12. Iya Pak Burhanuddin silakan. Pak Burhanuddin silakan di-unmute sendiri mic-nya. Iya. Salam hormat semuanya, salam hormat kami dari Papua, Pak. Wah, Masya Allah dari Papua. Iya Pak. Gimana Pak Burhanuddin? Kami pernah mengikuti pelatihan, ada dua, yang pertama rumah belajar, kemudian yang kedua Kahoot. Oke. Punya kelebihan dan kekuatan. Hanya Pak, karena kami kebetulan saya sekolah di sekolah pinggiran, tanpa proses mendiskusikan murid-murid kami Pak, saya sangat sayang kepada mereka. Tapi anak-anak kami itu Pak, jangankan sinyal Pak, HP-nya nggak punya Pak. Iya, jadi kemarin saat kami ketemu dengan dinas kemarin beberapa waktu yang lalu dengan MKS waktu itu saya diminta wakili kepala sekolah kami untuk saya menyampaikan kita mau ini hanya jalannya kami sarasnya kami sudah kerepotan. Jadi terkadang ketika misalkan kita menggunakan metode di kelas, ada guru-guru beberapa pinjam-pinjamnya kadang seperti itu yang kita pakaikan di situ. Makanya sebetulnya yang paling efektif di kelas itu apa namanya Kahoot Pak ya, karena sering apa ya motivasi anak itu luar biasa lah gitu. Itu Pak yang adalah paling utama. Jadi dari satu kelas, kebetulan saya waktu wali kelas dari 22 siswa itu yang punya HP hanya 3 Pak. Ya, itu tentang sekali lagi Bapak Ibu, ketika aplikasi TIK ini tidak bisa berjalan di lingkungan Bapak Ibu, ya Bapak Ibu harus jadikan ini sebuah tantangan, kemudian Bapak Ibu ubah menjadi sebuah manual ya, seperti tadi atau Ibu Linda tadi. Offline jadinya. Coba buat misalnya Persian roulette dibuat manual dengan kardus. Ya. Aplikasi gitu. Memang kan judulnya sudah aplikasi TIK gitu Pak. Kan judul saya aplikasi IT, jadi memang berbasisnya adalah internet, laptop, HP gitu. Kalau tidak ada itu kan. Tapi bagaimana Bapak Ibu punya kans yang senang sekali bisa bergabung di kelas ini, walaupun kondisinya seperti itu, Bapak Ibu bisa sebelum lockdown ini kan sebagai trigger, sebagai apa namanya motivasi untuk membuat hal yang lain, yang kreasi. Jadi basisnya bukan internet, tapi basisnya manual ya. Manfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan itu jauh lebih bermanfaat Pak. Kalau Bapak Ibu lihat misalnya sekolah-sekolah yang penuh tantangan itu lebih baik. Jadi demikian Pak Burhan ya. Ya, gimana Pak? Oh iya, kebetulan rumah belajar kemarin sempat kami gunakan justru pada saat sebelum lockdown kemarin.
Hanya karena memang seperti itu. Ini aja kami kan di sekitar danau, Pak. Jadi ada anak yang tinggalnya di danau di seberang. Ada yang memang konflik kerusuhan antar kampung. Jadi waduh suhu. Tapi posisi Bapak di mana daerahnya? Saya pernah ke Sentani. Oh iya, Sentani. Danaunya itu ya. Negeri 5 Sentani, Pak. Oh iya. Danaunya indah tuh, Pak. Banyak anak-anak pada berenang lagi di situ. Jadi murid-murid kami itu tersebar. Jadi anak-anak juga jangankan apa Pak, HP ya, sekolah aja jalan kaki, kadang nggak punya uang, kadang itu siswa. Iya. Ya, terus dimotivasi aja Pak anak-anaknya dan Bapak terus berkarya Pak. Ya. Pada saat pembelajaran di kelas, kami sering tayangkan video-video Pak, itu yang mereka menganggap sesuatu yang baru bagi mereka. Iya. Terus belajar dilanjutkan. Tangan pohon itu supaya yang penting mereka senang datang ke sekolah, karena mereka ke sekolahnya jalan kaki Pak. Itu mereka datang ke sekolah, saya juga apresiasi luar biasa. Sampai-sampai kayak gitu. Apa namanya rajin ke sekolah, nanti saya masukkan di tim futsal. Saking-sakingnya mereka bisa ke sekolah. Itu Pak kondisi kami. Terima kasih Pak. Iya, putarkan saja Pak film-film sekolah rimba, terus Matahari dari Timur, terus itu film-film orang timur itu banyak ya. Bapak Ibu bisa putarkan buat edukasi anak-anak itu. Kondisinya seperti itu mereka bisa melawan kan luar biasa. Iya Pak. Terima kasih Pak Nurdin ya dari Papua. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Boleh saya nambah lagi Pak Hari, Pak Ketua Tekas. Mungkin yang lain dulu Pak ya, saya kasih kesempatan yang lain dulu. Ada yang lain silakan Bapak Ibu. Saya Pak, Tati. Ya Ibu Tati silakan. Tadi mau tanya ya jadi. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Bu. Selamat siang. Ya Bu silakan. Ini Pak, tadi kan sudah disampaikan Pak Hari ada 8 ya aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Iya. Ya. Nanti untuk penugasannya semua atau nanti dipilihkan Pak? Nanti ada Bu. Slide kayak terakhir ada tuh. Oh iya. Ya Bu, langsung mau kerja aja ya. Ya kata saya. Kayaknya kalau 8-8-nya saya udah mikir, waduh ntar gimana nih gitu. Ya. Tenang Bu, tenang. Ya. Kemudian Bisa jawab ya. Ya. Mau sharing aja Pak mengenai penggunaan Kahoot. Memang di dalam penggunaan Kahoot itu kita tidak bisa mengetikkan soal banyak-banyak. Tapi kalau untuk pelajaran untuk kita yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang ada tag, itu kita bisa memasukkan image Pak. Iya. Ya, jadi nanti teman-teman, Bapak Ibu guru, teksnya itu dipotong dulu menggunakan snipping tool sehingga dia berubah menjadi PNG atau JPEG ya. Nah, nanti itu bisa kita masukkan ke dalam Kahoot maupun puisi hampir sama ya. Gitu. Ya, oke, terima kasih berbaginya Bu Tati. Ya, silakan Pak. Yang lain. Assalamualaikum. Ya, silakan Bu Masila. Ya, Bapak pernah nanya, tadi sudah disampaikan bahwa 8 aplikasi lagi ya kayaknya Mas Hari ya. Iya. Itu maksudnya ya Pak untuk pembelajaran anak Google Classroom. Tadi 8 aplikasi yang tadi Bapak sampaikan tuh, saya kadang masih bingung sih Pak. Iya. Google. Iya, memang kalau Google Classroom itu adalah kelas Bu. Ibu membuat kelas yang di sana memang sudah terstruktur sistem. Di sana ada materinya, ada soalnya, ada apanya. Jadi sebetulnya apa yang Bapak Ibu akan di kelas dipindahkan ke Google-nya, Google. Dia kelas.
Nah, ketika penugasan lain, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Misalnya, Bapak Ibu kasih share linknya. Untuk materi ini silakan Anda buka YouTube. Untuk materi ini silakan buka rumah belajar. Formatnya dikasih. Bu, tinggal share link-linknya aja, mereka akses sendiri gitu. Kasih Google Classroom. Tapi mereka nanti bisa connect ke jaringan-jaringan lain. Gitu hasilnya. Jadi Google Classroom itu adalah kelas ya, kelas virtual, kelasnya Google yang Ibu desain untuk siswa Ibu. Nah, nanti tugas-tugasnya 8 aplikasi ini bisa jadi sumber belajar, misalnya rumah belajar, bisa jadi media ketika siswanya Ibu tugaskan ini mencari bahan materi ini, mengerjakan soal ini, Bapak Ibu bisa kasih alamat itu di materi atau tulisan yang Bapak Ibu ketik di Google Form ya atau di Google Class. Jadi share-share itu penting. Ya. Saya pun ketika ikut kelasnya pemilik Datin itu banyak dia tidak unggah file, unggah video, tapi cukup share. Jadi lebih ringan, lebih enak. Kasihlah. Ya baik, sudah selesai. Ya. Satu lagi. Satu lagi tapi jangan panjang-panjang. Hampir 15 menit terakhir. Takut nanti ditendang. Satu lagi. Silakan Bapak Ibu satu. Yang ingin bertanya terakhir menutup perjumpaan kita. Bapak Oke. Sebentar. Kenapa Bu Asila? Masih ada yang kalau pakai Quizy tuh Pak, itu kan nilai anak udah ada ya. Jadi kayak kita ada analisis soal gitu Pak. Jadi misalnya anak soalnya 10, itu di situ ada bisa kita dari nilai itu kita pindahkan ke Excel. Jadi kita tuh enak Pak, ringan kerjaan kita nggak ngoreksi pakai Quizy itu Pak. Iya. Ya saya itu kan kemarin silakan. Saya pakai aja gitu. Jadi lebih enak ya Pak ya, tanpa kita koreksi tuh nilai kesempatan nomor berapa tuh kita udah tahu, jadi kita bisa analisis soal juga gitu di situ. Kalau Ibu udah biasa pakai Google Class, di Google Class itu ada Google Form Bu, itu sama, itu langsung otomatis ada otomatis ya soal itu bisa ada analisis soal hasilnya berapa, grafiknya seperti apa, itu di Google ada Bu, Google Form namanya. Iya, sama ya Pak. Maksudnya nih Pak, iya sih. Kelemahannya tuh Pak, maksud tuh antara Google Classroom dengan Quizy itu Pak, maksudnya tuh ada nggak maksud kelemahan masing-masing itu tuh? Hanya Quizy aja ya Pak yang nggak bisa ini tuh Pak ya? Halo? Iya, nggak bisa apa? Quizy sudah. Nggak bisa di print out loh Pak, maksudnya ya, itunya apa namanya, kayak jawaban anak tuh Pak, jawaban anak tuh nggak bisa di print out gitu ya. Kalau di Google Form itu kan bisa ya, itu mungkin kelemahan di Quizy itu Pak ya. Jawaban anak tuh nggak bisa di print out gitu loh Pak. Coba pakai laptop Bu, kemudian ada di sana ada aplikasi untuk unduh ya. Kalau memang ada aplikasi unduhnya ya bisa, kemudian di print. Jadi nggak bisa. Biasanya di convert ya, spread Excel spread ya, spreadsheet ya, bisa. Baik, demikian ya. Ya sama-sama Ibu. Jadi demikian Bapak Ibu materi kita tentang pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Ya, ada 8 aplikasi yang tadi sudah kita nyanyikan. Nah ini yang Bu Dwi yang akan menyampaikan ini ya. Bagaimana Bu Dwi? Tugasnya Bu Mas Hari. Pak Hari dulu yang menyampaikan. Monggo Pak Hari. Kelihatan nggak ini tampilan saya? Kelihatan. Ya.
Saya besarkan bisa. Oke, ini ya penugasan yang Bapak Ibu lakukan nanti di on the job learning ya, di OJL, di ON. Bapak Ibu punya waktu berapa hari itu? 2 hari. 2 hari ya. 2 2 hari ini sebelum kita ketemu tanggal 14 nanti di jam yang sama ya. Bapak Ibu, saya minta untuk menggunakan salah satu dari 8 aplikasi tadi ya, atau yang bukan Kompasiana atau YouTube. Selain yang 3 itu, Bapak Ibu silakan gunakan, atau juga pengalaman Bapak Ibu boleh lah, bahasanya YouTube juga boleh. Kemudian Bapak Ibu menuliskan pengalaman baiknya dalam artikel ya, kalau usah banyak-banyak, 1 halaman cukup gitu ya. Yang artikel itu nanti dipublikasikan di YouTube atau di Kompasiana atau di Wakelet ya. Kemudian Bapak Ibu bisa kirimkan linknya. Nah, kita membutuhkan linknya ya di Dewi ya. Artinya nanti dikirimkan saja tautannya. Jadi tugasnya itu ya. Pilih salah satu aplikasi, kemudian Bapak Ibu bisa, kalau misalnya kemudian diunggah di YouTube bisa, atau Bapak Ibu share pengalaman diketik jadi artikel, kemudian boleh video, boleh artikel gitu ya, yang diunggah di Kompasiana atau Wakelet, kemudian di share tautannya seperti itu. Bapak Ibu, ya saya pikir demikian. Ya, sebentar Pak Hari. Ya. Untuk ini kalau membuat yang video di YouTube aja ini tidak maksimal durasi waktu. Tidak. Oh iya. Jangan lama-lama ya, baiknya 5 menit saja maksimal ya, saya lupa. Maksimal, Ya, betul. ya. 5 menit saja, nggak usah lama-lama. 5 menit cukup. Terima kasih Pak. Ya, Pak Hari, ya, ada lagi apa lagi? ya Pak. Saya siapa Pak? Ya, silakan. Ya, saya boleh ya. Mengenai penulisannya untuk ditampilkan di Kompasiana maupun Wakelet itu, apakah ada rambu-rambu, maksudnya berapa kata, kemudian isinya itu kita hanya menuliskan pengalaman saja atau bagaimana Pak? Ya, artikel pengalaman aja Bu. Halaman Ibu aja. 1 halaman aja cukup nggak? Saya minta nggak banyak-banyak. Kalau Ibu mau nulis 10 halaman juga monggo. Ya, itu Pak. Halo Pak, saya Ya. sebentar Ya. aja Pak. Iya Bu Retmi ya Ibu Pak. Indrawati. Ya. Ibu Indrawati. Baik. Indrawati. Assalamualaikum Ya, silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak, nanti mengenai masalah pengiriman tugas yang ingin saya tanyakan, alhamdulillah saya ada membuat video script pembelajaran khususnya yang saya ampuh. Apakah video itu nanti bisa saya kirim ke admin lewat ini Pak, menggunakan link? Terima kasih. Terima kasih Pak. Tugas yang lama tidak saya terima ya, yang ada hubungannya dengan materi saya ya. Materi saya, jadi baru Ibu buat dalam waktu 2 hari ini. Materinya pun materi-materi yang ada ya. Ibu coba buat ulang aja nggak apa-apa, tapi tentang materi tadi ya, materinya berbeda ya. Misalnya Ibu menggunakan materi yang saya tadi sampaikan Bu, misalnya Bapak Ibu menggunakan random name picture tadi ya, yang rolet tadi, kemudian Ibu videokan, ya, Ibu buatkan videonya, kemudian dikasih diedit di YouTube Maker, kemudian Ibu tayangkan di YouTube, share linknya ke kami. Jadi kirim lewat link ya Pak ya? Iya, kirimnya linknya saja. Kalau usah videonya, nanti berat. Linknya saja. Nanti soalnya kalau Bapak Ibu tidak mengerjakan tugas itu,
guru kelas 6 lukes termometer. Admin IWI itu tidak akan memberikan sertifikat kepada Bapak Ibu. Jadi tugas Bapak Ibu menentukan apakah Bapak Ibu layak untuk mendapatkan sertifikat workshop ini. Ya. Dan misalkan karya baru, sekali lagi karya baru, ya, tulisan 1 halaman atau video durasi di bawah 5 menit, ya, bisa di-share linknya dari YouTube. Ya Pak Eka, kenapa? Link yang di-share itu yang aplikasinya atau pengalaman baiknya itu, Pak? Pengalaman baiknya Pak? Oh, yang bukan aplikasi. Oh, bukan aplikasi. Bagaimana Bapak menggunakan aplikasi itu? Jadi pengalamannya seperti apa? Bisa Bapak vlog aja. Halo, Assalamualaikum. Saya sedang menggunakan aplikasi ini. Bermanfaat sekali, nggak lebih dari 10 menit. Ya, gitu ya. Bisa dengan itu apa nih, Pak? Bisa. Ya, Bu Ratna kenapa? Berarti Jadi admin yang di ini untuk kegiatan ini kan ada 5 orang, saya lihat harus ke siapa gitu yang ini barangkali spesifik atau ke semuanya. Ya, nanti Ibu Dwi Kora ya nanti yang akan memberi informasi, atau Ibu Indri nanti yang akan memberikan. Atau coba nanti ada informasi di grup ya, WA grupnya. Iya. Tugas itu dikirimkan linknya itu. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Kita baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti workshop ya, batch 1 ya, Ikatan Widya Suara Indonesia Kemendikbud bekerjasama dengan PMK Bahasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat. Kita tunggu tugas-tugasnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Ibu Indri atau terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ke Dikora atau ke aku? Di WhatsApp grupnya sudah dibuka. Kemarin kan masih hanya untuk admin. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah bisa berdiskusi di sana, sudah bisa posting. Mungkin untuk mengumpulkan tugas nanti supaya lebih mudah mungkin apa dibikinkan di form saja Mas ya. Kalau misalnya kalau di WhatsApp takutnya tertumpuk pesan-pesan. Nanti lebih baik dibuatkan semacam form aja. Jadi Bapak Ibu nanti kita tinggal berikan formnya. Dan Bapak Ibu kemudian share linknya hasil tugas itu di situ. Jadi kalau misalnya tulisan, itu nanti bisa juga tulisannya sekalian di-share di situ. Nanti kita ketemu lagi tanggal 14 jam yang sama ya. 14 ini hari Kamis. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau untuk pertemuan ini masih kendala-kendala teknis. Semoga nanti di pertemuan berikutnya lebih baik ya. Tapi kita salut ya diskusinya tadi ini sekali apa sih namanya sekali dan apa yang disampaikan oleh Mas Hari tadi 8 jenis aplikasi keikam untuk pembelajaran bisa bermanfaat khususnya Bapak Ibu masa sekarang ini ya untuk mendukung pembelajaran di masa sekolah masih tutup ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Ini saya setting sampai 1:30 sebenarnya sih. Saya nggak tahu juga karena itu kadang-kadang yang hanya untuk 50 menit ya. Tapi alhamdulillah sudah berjalan lebih
Bapak Ibu bisa diskusi, nanti diskusi selanjutnya bisa dilanjutkan di WhatsApp group. Bisa kalau ada yang bertanyakan ke Mas Ari bisa dituliskan di sana. Karena sekarang sudah boleh diskusi di sana. Demikian. Mungkin dari pengurus ini ada yang mau ditambahkan. Saya kembalikan sekarang ke pengurus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada suara ajan sebentar. Bentar, mohon izin. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Hari, terima kasih atas materinya. Alhamdulillah, satu pertemuan ini kita kategorikan satu sudah sama-sama kita ikuti. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Amin. Tadi Pak Hari sebagai narasumber sudah menyampaikan ada 8 aplikasi yang bisa membantu Bapak dan Ibu dalam mengemas sebuah pembelajaran. Baik itu rumah belajar, Classroom.net, kemudian QR Treasure, kemudian Kahoot, kemudian Wakelet, Movie Maker, YouTube, dan yang terakhir Shapefrom.net. Nah, dari 8 ini silakan Bapak dan Ibu selama 2 hari, tanggal 12, tanggal 13, memilih salah satu yang menurut Bapak dan Ibu saya bisa, menarik dan bermanfaat untuk pembelajaran yang Bapak Ibu ampu. Kemas dalam satu paket, kemudian dibuat semacam pengalaman terbaik, kemudian linknya nanti di-share ke dalam grup. Ya, untuk sementara di grup WA dulu ya sudah dibuat. Nanti ada perubahan di grup akan disampaikan. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian Bapak dan Ibu, dari 2 hari tadi, tanggal 14 Mei, kita ketemu lagi dalam bentuk in kedua. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu sebelum in kedua tanggal 14 sudah bisa mengirim linknya tugas Bapak dan Ibu. Karena ini bagian dari portofolio pekerjaan kita semua. Mudah-mudahan di akhir in 2 kita bisa mendapatkan sertifikat sebagai bukti fisik bahwa kita sudah belajar selama masa pandemi ini. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita tetap sehat. Untuk absennya, Bu? Absennya sudah ada di link, sudah ada di chat, ya sudah ada di WA. Silakan yang belum absen, linknya di link. Kemudian materi pun sudah ada daftar linknya. Silakan di upload masing-masing. Itu saja. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, tetap berkreasi walaupun masa pandemi. Semua bagian dari ibadah. Amin. Amin.